Bismillahirrahmanirrahim. Al-jami'u lil kamalatil asma'iyati al-jalaliyati wal jamaliyati wal batinu bihawiyati az-zatiyatil hadiyati wal-zahiru bitajalliyati as-sifatiyatil wahdaniyati wal-qahiru bisu'unah yaumiyatil bihadratil fardaniyati. Nahmadullah alladhi ahkama kulli syai' khalqah thumma hadahu li ahkami isti'adad sa'yan as-sabitu fil ilmil kadim. Ashhadu an la ilaha illallah wahda sadaka wa'dah wa nasara 'abdah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil khalifatil kamil fil ardi nasuti jismi wa sama'u malakuti kalbihi wa lahutu jabarutu ruhihi wal mab'usu rahmati lil alamin bimuqtada al ayati wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du faya ibadallah faya ayyuhal hadiruna rahimakumullah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa fi ayatil ukhra ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa nahnu minasy syahidin ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah ila akhir. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sebagai hamba Allah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar segala nikmat yang diberikan kepada kita, yang mudah-mudahan dengan nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita akan menjadi jalan nikmat tersebut untuk kemauan kita, hadap hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sebagai orang yang beriman, tentunya tujuan akhir perjalanan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Quran Allah berfirman, wa anna ila rabbika muntaha. Sehabis-habis tujuan adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah adalah nikmat iman, nikmat Islam, yang insya Allah kita dilimpahkan di dalam batin kita nikmat ihsan, sehingga keimanan kita kokoh, keislaman kita terjaga di dalam kehidupan yang fana ini. Maka kita sebagai orang yang beriman, pertama kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang namanya nikmat ijab.
Kemudian namanya nikmat imdad. Karena nikmat ijad itu adalah kita dapat melihat kebaikan Allah terhadap diri ini, kasih sayang Allah terhadap diri ini pada umat ini. Karena nikmat ijad itu di mana Allah menzahirkan yang tadinya kita masih di dalam genggaman Allah, pada ilmu Allah, pada ketentuan Allah, di mana kita ditentukan oleh Allah, digolongkan oleh Allah sebagai orang yang beriman kepadanya. Maka dizahirkan di alam yang fana ini, ataupun diistilahkan dengan alam syahadah, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah dengan iman kita itu akan membawa kita kedamaian hidup di dunia dan hidup di akhirat. Dan yang kedua adalah namanya nikmat imdad. Nikmat imdad di mana kita harus dapat merasakan bahwa pada hari ini, pada detik ini, waktu ini, kita dibantu oleh Allah, ditolong oleh Allah atas kasih sayangnya, sehingga kita dapat hadir di masjid yang mubarakah ini. Tentunya tanpa ada kasih dan pertolongan Allah, maka kita tidak ada di tempat yang berkah ini. Kita dipelihara oleh Allah iman kita. Tentunya kita selalu hadapkan hati kita melihat segala nikmat ini, begitu sayang, begitu cinta, begitu peduli Allah pada hambanya. Kemudian sebagai umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka patutlah kita senantiasa kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena salawat adalah merupakan satu wasilah kita. Salawat adalah merupakan doa kita kepada Allah dengan keberkahan baginda Rasulullah. Mudah-mudahan kita akan hidup juga tentram, damai di kehidupan dunia yang fana ini. Karena satu wujud nyata daripada keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita hidup di dalam kedamaian. Karena itu adalah misi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu di dalam agama Islam secara kafah. Apa itu kafah? Oleh para mufassirin, yang dimaksud kafah itu, kita di dalam beragama tentunya bukan hanya secara zahir saja, tetapi kita beragama juga dengan batin, sehingga zahir dan batin sesuai di dalam kepatuhan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah yang membawa kepada kehidupan yang hakiki, kehidupan yang damai dan sejahtera. Kemudian di dalam tafsir Isyarih, juga tafsir orang mutasawwif, makna kafah itu kita beragama tentunya bukan hanya sekedar Islam saja, bukan hanya sekedar iman saja, tetapi juga dengan ihsan. Sehingga inilah yang dikatakan dasar agama atau tiang agama itu adalah Islam, iman, dan ihsan. Sebagaimana satu hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis Jibril, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barizan yaumal linnas, pada suatu ketika Rasulullah bersama sahabat-sahabatnya, datang seorang Jibril yang tidak tahu dari mana arahnya. Kemudian dekat dia dengan Rasulullah,
Di dalam hadis tersebut dia berhadapan dengan Rasulullah sehingga bertemu lutut Rasulullah dengan lutut Jibril alaihi salam. Kemudian dipertanyakanlah oleh baginda Rasulullah SAW, ma iman, apa itu iman? Rasulullah SAW menjawab, iman itu antu'minu billah wa malaikatih wa bilikai wa rasulih wa tu'mi bil ba'si. Jadi iman itu kita percaya kepada Allah, kita mengimani Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab, kepada Rasul, dan kita mengimani bahwa ada yang namanya hari kebangkitan ataupun hari kiamat. Kemudian ditanya lagi, ma Islam, apa itu Islam? Sehingga apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Islam an ta'budallah wa la tusyrik bih wa tuqimus shalah wa tu'addi zakatil mafrudah wa tasumu Ramadan. Islam itu adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah yang kita kenal dengan namanya salat, aqimus shalah. Anta'budullah, ibadah kepada Allah. Wala tusyrik bih, dan jangan engkau sekutukan dia. Kemudian engkau dirikan salat dan juga engkau tunaikan zakat yang wajib. Zakat yang wajib itu ya seperti kita mengeluarkan zakat yang sudah memenuhi nasabnya, wajib kita keluarkan. Juga termasuk zakat fitrah juga wajib kita keluarkan. Kemudian puasa di bulan Ramadan itu sudah kita lakukan dan sering kita dengar petuah tasiyah daripada guru-guru kita. Namun yang ketiga, apa kata Jibril? Ma ihsan, apa itu ihsan? Apa kata Rasulullah? Anta abudallah ka'annaka tarah wa illam takun tarah fa innahu yaraka. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, ihsan inilah yang memperbaiki iman kita. Ihsan inilah yang memperbaiki Islam kita. Kenapa demikian? Islam tanpa ihsan nanti dia akan berjalan dengan nafsu. Kenapa demikian? Karena dia melakukan kepatuhan dan ketaatan hanya sekedar perintah Allah dan tidak terasa dia ada di hadapan Allah. Dia tidak terasa dia ada di dalam intayan, di dalam perhatian Allah. Dia sekedar melakukan syarat dan rukunnya saja. Maka di dalam kehidupan belum mencapai tujuan. Sehingga kadang-kadang kita lihat kita melakukan ibadah, tapi kenapa penyakit di dalam batin ini susah hilang? Padahal kita mengucapkan Allahu Akbar beribu-ribu kali, kita mengucapkan Allah yang maha besar, tetapi kenapa hati ini sombong, ujub dan lain sebagainya tidak akan hilang dengan kita mengucapkan Allahu Akbar? Maka dengan ihsanlah kita dapat meruntuhkan itu namanya takabur. Bukan hanya sekedar kita mengucapkan Allahu Akbar, tetapi ka'annaka tarahu. Kita mengucapkan Allahu Akbar terasa kita ada di hadapan Allah, sehingga kita melihat yang kecil, yang terkecil, bahkan tidak ada hina, yang besar hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hadap hatinya kepada Allah, dengan terlihat keagungan, kemuliaan Allah, kebesaran Allah, maka insya Allah cahaya ilahi, kebesaran Allah itu masuk di dalam batin kita, sehingga inilah yang mendorong menjadi satu sifat, suatu akhlak yang mewujudkan di mana ada namanya kasih sayang, ada namanya saling menghormati. Kenapa demikian? Karena dia merasakan bahwa tidak ada arti saya ini sama sekali. Ka'annaka tarahu, anta'budallah ka'annaka tarahu. Kemudian juga iman juga kita jadi baik dengan ihsan. Kita yakin kepada Allah bahwa Allah yang memberi semua apa yang ada pada kita. Kita yakin kepada Allah
karena begitu kasih dan sayangnya Allah. Ini keyakinan iman yang didasarkan dengan apa yang didatangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an mengatakan bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah di atas segala sesuatu. Kita yakini, tetapi kenapa ada dalam batin kita bahwa kita ini yang hebat, kita ini yang berkuasa? Itu disebabkan karena apa? Dia mengucapkan itu hanya sebatas lidah saja, tetapi dia tidak dapat menyaksikan dengan basirah, dengan ainul qalbi. Dengan ihsanlah agar batin kita terbuka, ainul basirah, mata hati kita terlihat hakikat daripada apa yang ada. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan khutbah yang singkat ini bagi Hatib sendiri akan mengingatkan untuk selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan atas keberkahan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para guru-guru, para ulama, insyaallah kita akan menjadi hamba Allah yang baik, akan menjadi masyarakat yang baik, agar menjadi masyarakat yang saling mencintai, saling membantu, saling hormat menghormati, karena terlihat bahwa ternyata apa yang ada itu hanya dari Allah, sehingga cahaya ini tertancap di dalam diri ini, sehingga dia selalu merasa hina di hadapan Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan hamidin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Wa ayatil ukhra, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala aidan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma
taqabbal du'aana wa taqabbal khutbatana wa taqabbal jum'atana wa tammim taqsirana antu hafiz imanana. Allahumma ya Allah la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la karban illa nafastah wa la aiban illa satartah wa la dalalan illa hadaitah wa la musibatan illa rahimtah wa la mani'a lima a'taitah wa la mu'tiya lima mana'tah wala radda lima qadaita innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.